Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendia Sidiki dengan NIU 520835. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang Effect of ENSO and IoT on Fisheries. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diampu oleh Bapak Riza Biliratno Setiawan. Selanjutnya pendahuluan. Di sini saya mengambil studi kasus penelitian tentang dinamika suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A di perairan Flores serta hubungannya dengan ENSO dan IoT. Nah, perubahan iklim global seperti ENSO dan IoT ini merupakan dua fenomena utama yang mengendalikan dinamika oceanografi di wilayah Indonesia. Kedua fenomena ini mempengaruhi suhu permukaan laut, kemudian sirkulasi arus, lalu ketersediaan nutrien dan produktivitas primer, faktor yang menjadi dasar keberlanjutan perikanan. Variabilitas ENSO dan IoT dapat memperkuat atau melemahkan arus ini, sehingga berdampak pada pola upwelling, distribusi fitoplankton atau klorofil A, dan kestabilan habitat ikan. Kemudian dampak ENSO terhadap produktivitas perikanan. Yang pertama, ada El Nino menyebabkan suhu permukaan laut menjadi lebih hangat dan melemahkan upwelling sehingga klorofil A itu menurun. Kondisi ini mengurangi ketersediaan pakan bagi ikan pelagis sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas. Yang kedua, La Nina. Ketika suhu permukaan laut turun dan upwelling menguat sehingga klorofil A itu meningkat. Hal ini menghasilkan perairan yang lebih produktif dan mendukung konsentrasi ikan lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu permukaan laut, yang dimana dapat menggeser habitat ikan karena ikan akan cenderung pindah ke area suhu yang lebih optimal. Hal ini menyebabkan fishing ground bergeser dari posisinya yang normal. Selanjutnya, dampak IoT sebagai faktor paling berpengaruh terhadap produktivitas perikanan. Ketika IoT positif menyebabkan suhu permukaan laut lebih dingin dan klorofil A meningkat signifikan. Kondisi ini menciptakan zona kaya nutrien yang disukai ikan sehingga dapat berpengaruh pada meningkatnya produktivitas ikan. Yang kedua, ketika IoT negatif menyebabkan suhu permukaan laut lebih hangat dan klorofil menurun drastis. Hal ini menurunkan ketersediaan makanan bagi ikan dan menurunkan potensi penangkapan. Selanjutnya, dampak kombinasi ENSO dan IoT terhadap produktivitas perikanan. Nah, yang pertama, kedua fenomena ini dapat terjadi secara bersamaan dan menghasilkan dampak yang lebih kuat terhadap dinamika laut. Ketika El Nino dan IoT positif terjadi bersamaan, perairan Indonesia mengalami pendinginan yang lebih kuat sehingga upwelling meningkat tajam dan konsentrasi klorofil A ini meningkat signifikan. Yang dimana kondisi ini menciptakan perikanan yang sangat produktif dan umumnya meningkatkan potensi penangkapan ikan pelagis. Yang kedua, sebaliknya ketika La Nina dan IoT negatif muncul dalam waktu yang sama, perairan menjadi lebih hangat serta miskin nutrien. Upwelling melemah dan klorofil A menurun. Situasi ini mengakibatkan rendahnya ketersediaan pakan ikan sehingga stok ikan itu menurun dan hasil pertangkapan berpotensi merosot. Yang terakhir itu variasi kombinasi ENSO dan IoT ini menyebabkan produktivitas perikanan menjadi tidak stabil antar tahun, yang dimana nelayan harus menyesuaikan pola penangkapan berdasarkan dinamika iklim tahunan tersebut. Kemudian di sini ada dampak terhadap aktivitas nelayan dan industri perikanan. Yang pertama, perubahan suhu permukaan laut dan klorofil A menyebabkan pergeseran daerah penangkapan ikan fishing ground. Hal ini membuat nelayan harus melaut lebih jauh untuk menemukan konsentrasi ikan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kondisi atmosfer yang bergantung pada ENSO dan IoT juga mempengaruhi keselamatan melaut. Jadi saat La Nina dan IoT negatif, itu curah hujan dan gelombang tinggi sering meningkat sehingga resiko keselamatan nelayan menjadi lebih besar. Yang terakhir, selain itu, fluktuasi produktivitas ikan
menyebabkan pendapatan nelayan menjadi tidak stabil karena ketersediaan ikan terus berubah-ubah sesuai kondisi iklim, yang dimana industri pengolahan ikan juga berdampak karena ketersediaan bahan baku yang tidak menentu. Nah, dapat disimpulkan, ENSO dan IOD ini merupakan dua pengendali utama dinamika oceanografi di Indonesia, terutama melalui perubahan suhu permukaan laut, upwelling, dan klorofil A. Fenomena ini mempengaruhi ketersediaan nutrien dasar ekosistem laut, sehingga berdampak langsung terhadap keberadaan, distribusi, dan kelimpangan ikan. IOD ini juga mempengaruhi terhadap variasi SPL dan klorofil A dibandingkan ENSO, sehingga efeknya terhadap produktivitas perikanan umumnya lebih signifikan. El Nino serta IOD positif dapat meningkatkan produktivitas melalui penguatan upwelling, sedangkan La Nina dan IOD negatif umumnya menurunkan produktivitas dan stok ikan. Nah, kombinasi kedua fenomena ini menentukan stabilitas sektor perikanan dari tahun ke tahun. Kemudian daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.